Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Web Teknologi 2 di pertemuan pertama atau di minggu pertama. Bahan kajian yang nantinya akan saya bahas adalah dasar JavaScript. Kalau dilihat dari sub CPMK-nya, nanti ada beberapa materi yang nantinya akan saya bahas, mulai dari penulisan dari JavaScript itu sendiri, selanjutnya deklarasi variabel dan tipe data, terakhir nanti saya akan bahas tentang operator yang ada di JavaScript. Oke, untuk pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas, yang pertama saya akan bahas konsep dari JavaScript, kenapa kita harus membahas tentang JavaScript, kenapa kita harus belajar tentang JavaScript, ini yang nantinya akan saya bahas. Selanjutnya, pembahasan berikutnya saya akan bahas tentang variabel di JavaScript, berikutnya tipe data yang ada di JavaScript, terakhir nanti kita diskusi tentang operator di JavaScript. Oke, saya mulai dari yang pertama tentang konsep JavaScript. Yang perlu kita ketahui, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang cukup wajib, harus difahami, yang wajib dipelajari jika ingin mendalami dunia web development. Ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, terutama kalau kita ingin jadi web developer. Saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien saja, cuman sekarang sudah mulai dari sisi servernya. Awalnya memang JavaScript hanya digunakan dari sisi klien, tapi sekarang sudah mulai digunakan pada sisi server, konsol, atau contohnya program desktop, mobile, contohnya atau IoT atau game dan yang lain-lainnya. Oke, penulisan pada JavaScript biasanya menggunakan TypeScript yang diakhiri dengan TypeScript/script juga yang dibuat dalam tag head maupun body yang ada di HTML. Isi dari JavaScript sebenarnya sama dengan yang sudah kita pelajari dalam materi contohnya PHP, yaitu ada deklarasi variabel, ada operator, ada percabangan atau looping atau function dan yang lain-lainnya. Di dalam JavaScript juga ada sebuah komponen alert yang biasanya banyak digunakan untuk menampilkan kotak pesan biasanya pada browser ketika fungsi itu dijalankan. Oke, konsep dari JavaScript tadi JavaScript bisa kita tuliskan di body ataupun di head ataupun di body. Pada prinsipnya mana yang lebih baik? Apakah JavaScript nanti ditulis di tag HTML di bagian head atau di bagian body? Oke, banyak yang merekomendasikan untuk menulis JavaScript di dalam body. Kenapa? Karena akan membuat web di load lebih cepat pada prinsipnya. Oke, untuk menulis JavaScript di HTML, seperti apa caranya? Ada beberapa cara menulis JavaScript di HTML. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan cara embed. Maksudnya kode JavaScript ditempel langsung pada HTML. Oke, yang kedua, kita bisa menggunakan inline. Nanti ada contoh satu untuk yang embed. Selanjutnya, kita bisa menggunakan inline. Maksudnya apa? Kode JavaScript ditulis pada atribut HTML. Yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan cara eksternal. Dalam artian, kode JavaScript dan HTML nanti dibuat terpisah. JavaScript, HTML gitu. Cuma nanti kita akses dari HTML-nya. Yang pertama, bagaimana cara menulis JavaScript dengan embed? Caranya, pada cara ini pengguna bisa menggunakan TypeScript untuk menempelkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan atau kita bisa menggunakan di dalam body-nya. Tergantung kita mau menggunakan di tag head-nya atau di body. Cuman direkomendasikan kita menggunakan di body kalau dibandingkan dengan head. Oke, contoh latihan yang pertama, contohnya seperti ini. Kita tempelkan di HTML, contohnya. Yang pertama saya buat JavaScript, contohnya di head. Selanjutnya yang kedua saya buat di body. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama, yang head kita buat title belajar JavaScript dari nol. Contohnya selanjutnya saya buat penulisan JavaScript. Kita mulai dari script dan ditutup dengan slash script. Selanjutnya di sini ada console.log yang nantinya akan ditampilkan adalah hello JavaScript dari head. Selanjutnya untuk yang body kita buat kita buat contohnya tutorial JavaScript untuk pemula. Paragraf yang nantinya akan saya tampilkan. Selanjutnya saya tampilkan dengan menggunakan dokumen.write. Cuman saya buat script juga nanti di sini. Dokumen.write, selanjutnya hello JavaScript dari body.
Pada saat nanti akan ditampilkan contohnya, nantinya akan tampil contohnya seperti ini. Oke, bagaimana cara penulisannya? Kita bisa buka di salah satu editor. Kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita buka file new contohnya agar nanti file HTML-nya sudah langsung terisi. Kita bisa langsung save dengan Ctrl S. Selanjutnya jangan lupa save as tab-nya kita jadikan HTML. Oke, contohnya saya buat tes contohnya. Bagaimana cara menampilkan skrip yang ada di HTML? Kita bisa menekan tombol shift tanda seru. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Baru nanti di sini ada dua bagian, ada head dan ada body. Kita pengen nulisin di mana contohnya. Contoh, kalau dilihat dari contoh yang pertama ini, saya buat contohnya JavaScript-nya dari head dan dari body. Contoh saya tulis di sini, title-nya contohnya yang pertama menulis JavaScript dari head. Oke, contoh seperti ini. Berikutnya saya buat script contohnya, ketik aja script contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita enter, otomatis nanti akan terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menulis apa? Contohnya seperti contoh yang sebelumnya. Dia menggunakan konsol yang ini .log. Oke, baru nanti yang akan ditampilkan apa? Buka kurung, selanjutnya titik koma. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya statement yang nantinya akan ditampilkan. Hello, contohnya penulisan dari JavaScript, contohnya JavaScript dari head contohnya. JavaScript dari head. Selanjutnya sekarang kita mulai dari yang body. Yang body contohnya saya tampilkan, saya buat paragraf contohnya. Oke, ini paragraf untuk menampilkan paragraf. Selanjutnya saya akan menampilkan apa? Tutorial JavaScript dari body contohnya. Berikutnya kita tulis juga script. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan muncul. Selanjutnya saya menggunakan contohnya document.alert. Document.read, sorry. So document.read contohnya apa yang nantinya akan saya tampilkan contohnya. Buka kurung, titik koma. Contohnya hello, contohnya JavaScript dari body. JavaScript dari body. Baru selanjutnya kita nanti tinggal running. Pada saat kita running nanti ini kita simpan di mana? Kebetulan saya simpan di chtdoc contohnya. Meskipun kalian simpan bukan di chtdoc sebenarnya nggak ada masalah. Beda halnya dengan PHP. Tadi ada tes. Nah ini nih kita klik kanan untuk running, open with, selanjutnya klik browsernya. Nanti contohnya tampil kurang lebih seperti ini. Tutorial JavaScript dari body, hello JavaScript dari body. Oke, ini untuk yang latihan pertama. Kenapa yang dari head tidak ditampilkan? Karena di sini kita menggunakan konsol. Berarti kita akan menjalankan dari browser, bukan menjalankan dari konsol. Jadi hanya yang dijalankan yang dengan menggunakan fungsi document.read itu sendiri. Oke, selanjutnya yang latihan kedua, menulis JavaScript di inline. Pada cara ini pengguna bisa menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil satu fungsi pada atribut event tertentu. Ada on, click contohnya, ataupun yang lain-lainnya. Penulisan atribut event di HTML diawali dengan on biasanya. Misalnya untuk event click, maka atribut HTML-nya ditulis on, click. Atau event key up contohnya, maka ditulis on key up. Event ini terjadi saat kita melepas tombol di keyboard. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya saya buat seperti yang ada di depan ini. Contohnya saya menggunakan cara yang kedua, menulis JavaScript di inline. Oke, jadi kita buat ahref. Ahref di sini fungsinya untuk menampilkan link. JavaScript.alert nanti akan muncul muncul seperti message box nantinya, akan muncul seperti dialog sih sebenarnya. Selamat datang di kampus IB Quick Yangi. Selanjutnya akan muncul klik di sini. Selanjutnya di sini ada button
nanti saya menggunakan yang on click. Selanjutnya berikutnya text area. Text area di sini saya menggunakan yang key-up. Jadi nanti pada saat kita isi nanti akan muncul, contohnya dia akan menghitung ada get element by ID. Untuk fungsi dokumen di sini saya menggunakan get element by ID, maksudnya nanti dia akan memanggil fungsi counter. Counter di sini nanti akan menghitung berapa banyak yang sudah kita ketik di keyboard. Contoh seperti ini nih. Nanti akan tampil contohnya seperti ini. Sambil saya coba running, ada JavaScript kedua berarti ya. JavaScript kedua kita running open with. Oke, contoh seperti ini. Pada saat saya klik link button ini nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang di kampus IBIKU Kiangi. Selanjutnya untuk yang on key-up nanti akan muncul seperti ini. Saya tulis berapa karakter, nanti otomatis dia akan menghitung berapa panjang karakter yang sudah saya ketik. Ini contoh JavaScript yang kedua, latihan yang kedua, di mana saya menggunakan inline ya, inline HTML, inner HTML, dan di sini saya menggunakan fungsi on click dan on key-up. Selanjutnya yang ketiga, menulis JavaScript dengan eksternal. Nah, kalau yang ini nanti akan dipisah. JavaScript, selanjutnya dokumen HTML ya dokumen HTML. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi latihan yang pertama kita buat file dengan nama kode program.js. Contoh seperti ini nih. Jadi kita buat di Visual Studio Code-nya. Contohnya saya buka seperti ini. Open file kode program. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita buka terlebih dahulu file new, contohnya saya buat seperti ini. Selanjutnya kita simpan file save. Jangan lupa nanti untuk save as tab-nya kita gunakan JavaScript. Di sini ada JavaScript. Oke, JavaScript. Nah ini nih, save as JavaScript. Selanjutnya namanya apa? Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, jadi bukan disimpan dalam bentuk HTML ya, tapi kita buat dalam bentuk JavaScript. Nah, selanjutnya yang kedua, kita buat file HTML-nya. Filenya contohnya seperti ini. Jadi pada saat saya running, nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang fungsi alert hello ini adalah program JavaScript dari eksternal, nanti akan muncul pada saat saya running. Yang ini nih, pada saat saya running nanti akan muncul seperti ini. Oke, yang berikutnya bagaimana caranya menampilkan output. Output di JavaScript. Output adalah sebuah tampilan program yang biasa digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir dari program itu sendiri. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print contohnya. Ada 4 cara menampilkan output pada JavaScript. Yang pertama kita bisa menggunakan console.log. Yang kedua bisa menggunakan fungsi alert, tadi sudah saya contohkan, yang console log juga sudah saya contohkan. Selanjutnya yang lumayan banyak kita gunakan nanti akan kita menggunakan dokumen.write atau bisa menggunakan inner HTML. Oke, yang pertama saya menggunakan yang fungsi console.log. Adalah fungsi untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Contoh penggunaannya contohnya seperti ini. Cuman saya nggak menggunakan yang ini. Yang kita gunakan contohnya menggunakan fungsi alert, biasanya menampilkan di jendela dialog biasanya. Fungsi ini sebenarnya pada objek Windows sih sebenarnya. Secara lengkap bisa ditulis contohnya seperti ini. Windows.alert. Atau contohnya kita langsung menggunakan alert aja. Oke, contoh seperti ini nih. Kita menggunakan fungsi alert di sini untuk memanggil function dengan nama say hello. Jadi pada waktu saya running nanti akan tampil contohnya seperti ini nih. Pada waktu saya running nanti akan muncul klik di sini. Setelah saya klik di sini nanti akan muncul function yang sudah saya buat yaitu function alert, yaitu selamat datang di kampus IBIKU Kiangi. Yang ketiga bisa menggunakan fungsi dokumen.write. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Ini yang banyak kita gunakan. Contoh seperti yang latihan yang ini. Berarti nanti akan muncul contohnya ada 4 ya, ada 3 nih yang nantinya akan ditampilkan. Ada 14 ini nih, fungsi HR itu sendiri. Yang keempat bisa menggunakan inner HTML. Inner HTML di sini merupakan sebuah atribut di dalam objek elemen yang berisi string di HTML. Dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik nantinya. Contoh seperti yang ada di depan ini. Jadi kita buat variabel dengan nama hasil, selanjutnya kita panggil dengan menggunakan dokumen dot
get element by ID, get element.id di sini merupakan properti yang nantinya bisa kita gunakan. Nanti akan saya bahas di pertemuan ketiga. Ada banyak yang bisa kita gunakan, ada get element.id atau ada get element var contohnya dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya panggil hasilnya, hasil.inner.html. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Berikutnya saya bahas tentang variabel di JavaScript. Variabel itu pada prinsipnya bisa dibilang seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Bisa kita isi atau bisa kita kosongkan contohnya. Oke, contohnya kalau saya analogkan di sini variabel yang kita tidak isi, selanjutnya variabel yang kita isi contohnya dengan nama dengan buah contohnya atau saya isi dengan angka. Oke, variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel di sini diisi dengan berbagai macam nilai, contohnya seperti string atau teks atau contohnya number atau angka atau objek atau array dan sebagainya. Bagaimana caranya membuat variabel di JavaScript? Sebenarnya sama, kita bisa menggunakan kata kunci var spasi title. Contohnya berarti kita buat variabel dengan nama title. Yang selanjutnya langsung saya berikan isinya belajar program JavaScript. Untuk variabel yang terdiri dari dua suku kata dianjurkan menggunakan camel case. Maksudnya apa? Bisa menggunakan snack case atau underscore. Contoh, kalau terdiri dari dua suku kata yang disebut dengan camel case, contohnya seperti ini, visitor count. Visitor count di sini berarti untuk yang suku kata pertama kita bisa menggunakan huruf kecil semuanya. Selanjutnya awal dari suku kata kedua kita bisa menggunakan huruf besar. Oke, atau kita bisa menggunakan underscore, boleh menggunakan yang model seperti ini. Selanjutnya tipe data di JavaScript. Tipe data adalah jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Contohnya string, atau selanjutnya ada integer, ada float, ada boolean, ada objek, dan yang lain-lainnya. Cuman JavaScript di sini masuknya ke dynamic typing. Artinya apa? Kita tidak harus menulis tipe data pada saat pembuatan variabel seperti yang ada di bahasa pemrograman C, C++, Java, dan yang lainnya yang bersifat static typing. Jadi sekali lagi JavaScript di sini sifatnya dynamic typing, otomatis dia akan mengenalin. Sama seperti bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori yang dynamic typing, contohnya seperti C# contohnya. Contoh seperti yang ada di depan ini, kita langsung bisa membuat variabelnya tanpa harus deklarasi tipe datanya. Var spasi nama variabelnya, name, selanjutnya ada visitor count, dan yang lain-lainnya. Oke, nanti otomatis pada waktu saya running akan muncul contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita belajar tentang operator di JavaScript. Operator itu apa? Simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman JavaScript ada 6. Ada operator aritmatika, operator assignment, penugasan, ada operator relasi atau perbandingan, ada operator logika, ada operator bitwise, dan ada operator ternary. Cuman yang paling banyak digunakan biasanya operator aritmatika, selanjutnya operator penugasan, ada operator logika. Ini yang lumayan banyak kita gunakan. Yang pertama, kita belajar operator aritmatika yang biasanya digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Contohnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita bisa menggunakan simbol-simbol seperti ini. Selanjutnya ada sisa bagi yang biasa disebut dengan modulus biasanya. Contoh latihan yang 8 kita belajar untuk operator aritmatika contohnya. Saya buat variabel A, B, D, C, dan C contohnya. Saya berikan nilai awal semuanya. A-nya 15, B-nya 4, selanjutnya C-nya 0. Kenapa? Karena C di sini nanti saya akan gunakan untuk menampung nilai. Selanjutnya C di sini saya ambil dari A plus B, berarti operator penjumlahan. Dokumen.wrap-nya saya nanti panggil variabel C itu sendiri, di mana variabel C di sini diperoleh dari variabel A ditambah variabel B. Untuk pemanggilan variabel kita bisa menggunakan $. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya operator penugasan biasanya digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel biasanya. Yang paling banyak kita gunakan biasanya sama dengan sih biasanya. Cuman kita bisa nambahin lagi contohnya pengisian dan penambahan, atau contohnya pengisian dan pengurangan, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk latihan yang ke-9 untuk memberikan operator penugasan. Ada yang pengisian, ada yang pengisian plus penjumlahan, ada yang plus pengurangan, dan yang lain-lainnya. Ini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai.
Nah, operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true atau false nantinya. Oke, bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan di sini nanti kita bisa tulis sama dengannya 2 kali atau 3 kali sebenarnya sama, atau tidak sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ini contoh latihan ke-10, saya buat variabel nilai 1 dan nilai 2, nilai variabel nilai 1-nya 20, nilai 2-nya 19. Selanjutnya saya menggunakan fungsi sama dengan, saya menggunakan fungsi lebih besar sama dengan, nanti hasilnya adalah kita bisa menggunakan nanti untuk hasilnya biasanya menggunakan boolean biasanya. Apakah false atau true dan seterusnya. Selanjutnya operator logika. Operator logika biasanya digunakan untuk melakukan operasi terhadap 2 nilai boolean biasanya. Oke, ada logika AND dan ada logika OR. Kalau logika AND biasanya simbolnya seperti ini sama dengan 2 kali. Kalau logika OR biasanya seperti ini. Selanjutnya negasi di sini kebalikannya ya. Oke, contoh latihan 11 di sini digunakan untuk implementasi operator logika di JavaScript. Oke, saya buat variabel nilai 1 dan nilai 2, nilai variabel 1-nya 20, variabel 2-nya 19. Nanti hasilnya akan menghasilkan nilai true atau false. Yang pertama saya buat yang untuk yang operator AND. Selanjutnya saya buat yang ketiga operator OR, yang terakhir untuk yang NOT. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau yang pertama di sini yang N ya, operator N, hasilnya kenapa false? Kenapa? Karena salah satu dari statement di sini bernilai false. Kalau N di sini kalau pengen menghasilkan nilai true, dua-duanya harus bernilai true. Beda halnya dengan yang kedua di sini OR. Kalau OR untuk menghasilkan nilai true, statement 1 dan statement 2 bisa bernilai true. Apalagi dua-duanya true pasti hasilnya true. Tapi kalau dua-duanya false hasilnya pasti false. Selanjutnya ada operator bitwise, biasanya digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Cuman jarang dipakai sih untuk yang binary ini. Selanjutnya ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Contoh, saya buat variabel dengan nama pertanyaan. Selanjutnya var hasil sama dengan pertanyaan, nanti akan muncul apa? Contohnya seperti ini. Apakah kamu berumur di atas 18 tahun? Kalau saya klik OK nanti seperti apa? Kalau saya klik cancel seperti apa? Ini contoh untuk yang latihan ke-13 terutama untuk yang operator ternary. Cuman jarang yang kita pakai. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan 1, di mana materi pertemuan 1 di sini saya sudah bahas tentang dasar dari JavaScript, mulai dari penulisan JavaScript, variabel dan tipe data di JavaScript, dan operator yang ada di JavaScript. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.